Halo kawan, ketemu lagi di channel Kita Jalan, tempat kita sharing digital memori seputar jalan-jalan ala kita. Kali ini kita ada di Ciwidey untuk kasih kamu rekomendasi villa yang cocok banget buat staycation bareng keluarga. Ini dia Astakaya Cottage di Ciwidey, Bandung. Untuk mencapai ke sini, kamu tentunya harus ke Bandung dulu, lalu exit ke Tol Soroja, Tol Soreang, lalu langsung meluncur ke arah Ciwidey. Kalau dari exit Tol Soroja ini hanya sekitar 40 menit, ini udah nyampe ke Astakaya. Jadi memang lokasinya bukan di Ciwidey yang atas, jadi ini masih relatif di tengah-tengah lah. Dan di depan ini ada pertigaan, jadi lumayan padat untuk berbelok. Nah, ini kita mesti ambil ke arah kanan. Jadi di sini udah mulai belok kanan. Dan sekitar 500 meteran itu kita sudah sampai di lokasinya. Jadi untuk lokasi sih cukup strategis ya, nggak terlalu jauh ke Ciwidey atas. Terus dari jalan utama pun ini relatif dekat. Dan kita sampai di villanya, jadi pemandangannya cukup estetik ya, desain bangunannya. Proses check-in juga cukup lancar, tidak terkendala, dan ini kita langsung siap-siap menuju villanya. Tapi sebelum sampai ke villa, kita sempat lihat-lihat dulu area sekitarnya, ada apa aja sih di Astakaya Cottage ini. Dan ini di area depan tipe villa yang kita booking. Jadi masing-masing tipe villa ini areanya berbeda ya. Ini khusus tipe villa yang kita booking, tipe Cala. Lokasinya ada di bagian belakang. Nah, ini ada plus minus. Minusnya adalah memang agak jauh meskipun tidak terlalu jauh, tapi cukup tersembunyi, jadi nggak terlalu berisik. Nanti kita bandingkan dengan tipe villa yang lain ya, karena lokasinya ada juga yang deket banget dengan area resepsionis dan area restonya. Nah, ini kalau bisa dilihat kan siang atau pagi ini sepi ya. Ternyata kalau malam ini karena banyak lampu-lampu estetik dan restonya lumayan ramai. Jadi di depan villa ternyata banyak tamu juga yang berfoto-foto. Di sini area playgroundnya kecil banget ya, ini lebih ke buat balita atau sekedarnya lah, cuman buat nunggu selama makan di resto mungkin ya. Jadi memang nggak terlalu besar kalau untuk playground. Dan ini area restonya, ini area resto yang semi outdoor yang pertama ya. Di depan ada yang lebih besar lagi. Dan di sini juga ada sedikit area outdoornya. Jadi kalau menurut kita sih untuk restonya, kalaupun kamu nggak staycation di sini, nggak menginap, bisa juga cukup menikmati area restonya. Untuk makanan, menu dan rasanya, menurut kita sih oke lah. Ini dengan harga juga yang tidak terlalu mahal, rasa dan porsinya juga oke.
Dan yang pasti tempatnya sih rekomen ya, tempatnya memang senyaman ini dan tentunya estetik buat foto-foto. Dan untuk area berkumpul pun karena areanya luas, jadi rekomen banget buat bawa keluarga. Nah, dari area lobby ini ada tipe villa para ratu. Ini yang tipe villanya lebih besar sedikit dari tipe villa yang kita booking. Nah, memang bisa dilihat areanya lebih dekat dengan lobby dan depan-depanan ya, ini deket banget jarak antar villanya. Tapi kurang tahu apakah nyaman atau akan berisik atau seperti apa. Dan di bagian belakang ternyata ini masih ada area yang cukup luas banget ya, dan ini dijadikan kebun sayur dan juga kebun stroberi. Ini kebun stroberinya juga boleh ya kita untuk petik stroberi. Ini silakan minta izin dulu, tapi nggak tahu nih bayar apa enggak. Tapi pas kita kesana karena ada yang jaga, ini kita ikut petik stroberi cuman 1-2 biji aja. Nah, di bagian belakang ini ternyata ada villa yang cukup besar. Ini tipe villa Odessa. Dia modelnya yang ada kamar terpisah ya, 1 atau 2 kamar terpisah. Jadi kayaknya buat keluarga besar nih, rekomen untuk ambil tipe villa yang ini. Dan buat kamu yang membawa kendaraan listrik, di sini juga ternyata udah ada SPKLU-nya ya. Dan kita akhirnya langsung check-in ke kamar. Kita lihat nih tipe kamar yang kita booking seperti apa. Ini jadi kalau masuk ke tipe cala yang kita booking ini memang harus melewati area resto dulu ya. Dan ini dia tipe Villa Cala. Ini merupakan tipe terkecil ya, kalau nggak salah di area Astakaya Cottage ini. Kita booking via tiket.com. Ini kena room rate sekitar 1,4 per malam untuk 2 pax. Nah, cuman karena kasurnya cukup besar, jadi kalau buat kita sih ini masih cukup lah buat kita dan anak-anak. Untuk area kamarnya cukup luas, kemudian electric kettle, minuman, kopi dan teh ini juga sudah tersedia. Kemudian kelengkapan
kamarnya juga cukup lengkap dan nyaman. Dan yang pasti adalah kita niat kesini ini untuk berendam karena masing-masing tipe di sini semuanya sudah dilengkapi dengan private pool dan ini air hangat. Dan meskipun di luar kita mikirnya kan ini akan jadi dingin ya, apalagi di malam hari, ternyata sirkulasinya airnya ini memang tersirkulasi untuk airnya hangat terus. Jadi meskipun udaranya dingin malam-malam dan hujan, saat itu kita coba tetap berendam dan kondisi airnya tetap hangat. Dan ini area kamar mandinya juga desainnya bagus banget, menarik dan tentunya estetik meskipun tidak luas ya, jadi bentuknya memanjang tapi sirkulasi udara dan yang pasti water heaternya ini juga berfungsi dengan baik, cukup panas dan kelengkapan kamar mandinya juga sudah lengkap. Dan untuk tipe Villa Cala ini memang semua desainnya compact ya karena tidak terlalu luas. Dan dari area kamar mandi ini ada jendela yang menghadap langsung ke area kolam renang. Suasana malamnya seperti apa? Nah ini dia suasana malamnya. Ini kita makan gak kemana-mana, kita cobain restonya. Memang sangat estetik ya di malam hari, bagus banget buat foto-foto dan areanya memang luas. Jadi memang rekomen lah untuk bawa keluarga atau kumpul sama teman-teman di sini. Dan di sini bisa dilihat ya, jadi begitu kita selesai makan ini juga masih ada tamu-tamu yang berfoto. Jadi memang seoke itu sih areanya buat kumpul keluarga dan foto-foto. Dan beginilah kondisi di malam hari pada saat kita staycation di Villa Cala ini sambil menikmati syahdunya rintik hujan pada malam hari di daerah Ciwidey ini, sambil kita nunggu mood untuk turun ke kolam air hangat ini ya, sambil berendam dan hujan-hujanan. Jadi buat kamu yang mau staycation bersantai di kamar, relax atau berendam, villa ini sih cukup rekomen ya. Dan karena kita kesini pada saat bulan puasa, jadi menu breakfastnya ini diganti dengan menu sahur. Nah, menu sahurnya nih paket lengkap banget ya, dan menurut kita sih rasa makanan di sini ya atau yang dari restonya ini enak dan porsinya cukup banyak. Jadi kalau buat anak-anak sih nih banyak banget ya porsinya. Dan selamat pagi dari Astakaya Cottage dan juga waktunya kita pulang. Jadi menurut kita sih kalau mau bersantai villa ini rekomen, cukup satu villa yang compact ya buat keluarga kecil atau kesini bareng pasangan. Cuma memang yang kurang di sini adalah aktivitas atau fasilitas hotel lainnya. Jadi masih minim ya, meskipun di area belakang itu luas banget, mungkin satu saat akan dijadikan atau ditambah fasilitasnya ya. Tapi kalau buat cuman mau santai-santai aja di kamar dan sambil berendam, kolamnya sih enak banget ya dan pastinya bersih.
Dan ini dia foto-foto kita selama staycation di Astrakaya Cottage Ciwidey. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita dari Ciwidey Bandung. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan happy traveling.